Wabarakatuh. Dengan saya Agung Setiawan, saya akan menjelaskan atau menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat dengan UML atau use case aplikasi sederhana. Ya, kita mulai dari UML aja kali ya, use case juga. Ya, di sini ada tampilan use case. Nah, kita bisa lihat di sini ada aktor, langsung ke login, pengolahan data pegawai. Ini sebenarnya mah langsung ke aplikasinya sih. Sebenarnya saya mau itu dengan inputnya saja, dengan loginnya saja, karena kalau menjelaskan semuanya bisa panjang nanti. Seperti inilah tampilan yang udah saya buat tadi. Ada login, pengolahan data pegawai, mengolah data input, laporan, dan tampilan data pegawai, tambahan divisi, tambah jabatan, tambah pegawai, input cuti, input periode cuti, input lembur, laporan data pegawai, laporan data cuti, laporan data lembur, slip gaji. Oh ya, ini aplikasi tentang penginputan cuti dan lembur ya. Sorry tadi belum dijelaskan awalnya juga. Ya, langsung saja kita ke codingnya. Kita ada coding yang udah lama sih sebenarnya saya buat. Ini coding login. Ini ada coding login. Ya, kalian bisa lihat di sini. Webnya belum terlalu jadi, makanya mungkin saya bisa ke login saja ya. Login ini ada di sini. Loginnya sih bisa masuk, cuman masuk ke dalam webnya bisa, cuman ada beberapa saja yang masih gagal seperti itu. Ini sistem cuti dan lembur namanya ya. Oke, kalian bisa lihat, pasti ngerti lah kalau yang bisa web mah. Saya juga masih belajar sih, belum terlalu bisa kuasain banget ya. Di situ ada webnya, ini ada database-nya. Mana database? Ini saya naruh di tabel user, jadinya. Ini ada, saya dibikin 3 untuk yang bisa masuk ke dalam aplikasi si cubur atau sistem cuti lembur. Saya menambahkan 3, ada manajer, ada HRD, dan HRD 2. Ini semua bisa masuk, cuman yang bisa inputnya ini 3 ini ya. Seperti itulah database. Sebenarnya ada banyak, ada pegawai, ada lembur, ada header, dijelaskan. Tabel cuti seperti doang sih. Ini cuti ini sama detail ini, kalau misalkan kita sudah menginput cuti atau lembur, itu baru bisa masuk ke header atau detail ya. Seperti itu, masuk ke sini langsung ke database-nya. Lalu divisi, misalkan saya ingin menambahkan divisi, misalkan produksi, tadi kan saya tambahkan produksi, saya tambahkan, jadi masuknya ke sini database produksi. Jabatan dan sama seperti divisi, penambahan jabatan seperti kayak produksi atau gudang, atau bisa juga tambahkan admin atau apa, bisa masuk langsung ke sini. Jumlah cuti nih, misalkan kita udah menginput cuti, nah tadi 12 atau 8, langsung masuk ke database nya. Jadi kita hanya masuk
ke programnya saja, tidak harus mengubah database. Ya, cuti headernya ada, lemburnya ada. Ini ada nih, ini lembur, ini data lembur yang sudah dimasukkan. Jadi seperti ini database nya, masuk ke dalam database ini juga, dan ada waktunya. Pegawai juga ada. Nah, pegawai yang ini menginput pegawai dan ini langsung masuk ke database juga sudah. Dan saya baru menginput segini, belum banyak. Ini tadi yang bisa masukin pegawai, ini HRD aja. Manajer yang bisa masukin pegawai, HRD yang bisa input cuti atau lembur, seperti itulah. Dan langsung kita masuk ke webnya saja. Nah, ini sudah masuk sistem login ya. Misalkan kita masukin ke manajer, passwordnya juga sama, manajer. Oh iya, tadi kan passwordnya kan panjang nih, panjang. Sebenarnya nggak, ini cuma buat pengaman sih sebenarnya. Kalau ini sebenarnya passwordnya sama, manajer juga. Misalkan kalau tadi HRD KP 002, nanti saya jelaskan. Kita masukin login aja. Nah, ini tampilan dashboardnya ini seperti ini. Dashboard login ya, login manager. Ada divisi jabatan pegawai yang tadi kita lihat di database nya. Coba kita lihat nih. Nah, ini masuk ke ininya, inputnya di sini, divisi tambah divisi. Nah, langsung ke ini menginput data divisi, masukkan baru divisi baru, seperti itulah. Dan ini juga masih belum sempurna sih. Nah, ini ada jabatan, tambah jabatan, juga ada tambah jabatan. Di sini ada sama seperti tadi divisi, menambahkan divisi. Cuman di sini ada kita tambahan select divisi juga tuh, ada gudang, HRD, logistik. Misalkan si orang ini baru masuk, langsung tambahkan kode jabatan, masuk divisi, lalu simpan saja. Nah, pegawai, teman-teman pegawai juga sama sih tuh, seperti ini tampilannya. Nah, sama seperti yang lain, cuman dimasukkan lagi gaji pokoknya berapa, terus divisinya gimana, jabatannya. Nah, seperti itulah. Laporan tuh, data laporan juga ada. Nah, seperti inilah contohnya aplikasi yang saya buat. Ini manajer ya, kita ganti misalkan jadi kita logout nih, logout aja, masuk ke HRD, kita masuk ke KP 02, itu password yang tadi HRD. Ini HRD 1 sih sebenarnya saya buat. Nah, beda kan dengan tampilan dari si manajer tadi. Ini cuma ada manajemen cuti dan lembur. Nah, ini input cuti. Nah, seperti ini di input cuti juga. Nah, ini penambahannya seperti ini. Nah, tinggal tambah tadi ya, select divisi sama ini doang. Cuma kita harus seperti ini dulu nih.
dapat divisinya, baru bisa input cuti detail. Nah seperti inilah, untuk tinggal input saja. Nah ini lembur. Nah lembur seperti ini juga sama seperti cuti, tinggal masukin divisi dan ininya saja, regu dan tanggalnya. Mau apa lagi ya, itu sih sama, laporan juga sama. Kalau mau ngeliat codingan banyak codingannya. Nah kita lihat sini ada banyak pak, ada laporan model asik kompring, CSS juga ada tuh, PDF vendor. Banyak sekali ya, jubur apa lagi nih, database ya, ada database. Laporannya juga banyak. Cuman saya lebih ngarah ke login, karena di sana juga belum terlalu bisa belum terlalu sempurna lah ibaratnya, belum terlalu sempurna. Nah seperti inilah loginnya ya, yang tadi. Kita pakai HRD2. Tampilan logout seperti ini, logout saja. Nah yang kita pakai ke HRD2 KP006, KP006. Nah seperti ini sama sih, cuman yang bedanya yang adminnya ini beda, nama adminnya sama seperti itu ya, masih belum sempurna sih ya. Sekian dari saya mungkin ya, karena saya juga bingung jelasinnya, ini masih belum sempurna sekali ininya, programnya. Seperti itu saja mungkin ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.